Sore itu, kami tiga sekawan sedang mengadakan acara reunian untuk menyambut kedatangan Bagong yang baru pulang kampung setelah hampir 6 tahun. Oh ya, namaku Alan. Sementara kedua sohibku biasa dipanggil Bagong, dan yang satu lagi si Sipit karena memang matanya mirip orang Cina. Kami dari kecil sudah bersahabat. Selain sama-sama bandel, kami juga punya kebiasaan sama-sama, yaitu doyan mabok. Tapi mohon jangan ditiru ya yang ini. Nah, jadi malam itu Bagong dan si Sipit menjemputku di rumah. Karena motorku lagi diperbaiki, maka kami berboncengan bertiga. Namanya anak muda, reunian kali ini juga kami berencana pesta miras. Kami memilih salah satu kafe untuk tempat acara dan minum sepuasnya sampai teler. Setelah selesai acara, kami pun kembali berboncengan. Aku yang nyetir. Awalnya aku masih kontrol meskipun dalam keadaan mabuk. Hingga akhirnya motor yang membawa kami selip, lalu oleng dan menabrak pohon tua di pinggir jalan. Entah apa yang terjadi karena waktu itu aku pingsan. Tahu-tahu sudah berada di rumah sakit dengan balutan di kepala. Bagong dan Sipit, mereka berdua kemana? Aku sendiri kurang tahu, karena setiap kali aku mau mengangkat kepala, rasa pening menderaku. Kamar tempatku dirawat terdapat 4 ranjang pasien, termasuk yang aku pakai. Yang satu kosong, sementara 3 lainnya terisi. Tiap ranjang hanya dipisahkan korden berukuran sekitar 2 meteran. Jadi, aku tidak pernah tahu dan mengenal siapa pasien di sebelahku. Yang aku dengar hanya suaranya seperti orang mendengkur. Juga penerangan di kamar pasien itu tidak begitu terang. Tidak seperti kamar-kamar di rumah sakit pada umumnya. Terdengar suara pintu berdecit. Aku palingkan muka melihat siapa yang datang. Ternyata seorang suster cantik. Kuperhatikan suster itu menuju ke salah satu pasien paling pojok. Entah apa yang mereka lakukan, karena pandanganku terhalang oleh korden. Tak lama kemudian suster itu keluar dari kamar. Dan beberapa menit kemudian kembali lagi dengan 2 orang suster lainnya sembari membawa keranda mayat. Jantungku berdesir hebat. Aku ketakutan, ngeri karena baru kali ini aku melihat orang meninggal di rumah sakit. Ditambah lagi sekamar dengan suster tersebut membawa mayat pasien itu keluar. Sekujur badannya ditutupi kain penutup mayat. Hanya kepalanya saja yang dibiarkan terbuka. Aku terus memperhatikan. Saat mayat pasien itu didorong tepat di depanku, tiba-tiba mayat itu seperti membuka matanya dan melotot ke arahku. Aku kaget bukan main. Aku kucek-kucek kedua mata, berharap itu hanya sekedar halusinasi, mengingat aku masih dalam keadaan mabuk. Syukurlah, begitu kulihat lagi, mayat itu ternyata masih dalam keadaan posisi semula dan tak pernah menengok ke arahku. Suster, kemana kedua temanku? Dan apa nama rumah sakit ini?
Sudah berapa lama saya ada di tempat ini, suster? Buru-buru aku memberondong dengan beberapa pertanyaan sekaligus menanyakan keberadaan Bagong dan Sipit sebelum suster-suster itu pergi meninggalkan kamar. Mereka ada di kamar lain. Kalian sudah semalaman di sini. Kamu jangan coba-coba keluar dari kamar, karena kondisimu masih belum membaik, jawab suster pertama dengan mimik muka sedingin es. Aku manggut-manggut tanda mengerti. Karena suntuk dan bosan terus-terusan berbaring, akhirnya aku berusaha beranjak dari ranjang dengan menahan rasa sakit yang luar biasa. Penasaran, aku menyibak korden pasien sebelah. Keadaan pasien itu sungguh menggenaskan. Mukanya penuh luka, sebagian hidungnya terlihat tulang dan kulitnya. Mungkin mencium aspal saat kecelakaan. Sementara cairan impusnya juga bercampur darah. Apa dia koma, pikirku saat itu. Kenapa dengan wajah mubung? Aku bertanya. Tapi pasien itu tetap diam dan tak bersuara. Aku mengerutkan kening, lalu berjalan menuju jendela kaca. Aku melihat suasana di luar ruangan, yang terlihat hanyalah kegelapan. Aku tak melihat adanya cahaya penerangan lampu di luar sana. Mungkin karena masih malam, hiburku dalam hati. Aku mencoba mengingat-ingat kejadian awal saat kecelakaan malam itu, tapi gagal. Memoriku seakan hilang. Tiba-tiba bulu kuduku meremang. Telingaku mendengar suara yang memanggil-manggil namaku. Alan, Alan, keluar kamu. Keluar dari rumah sakit ini. Beberapa kali aku mendengarnya. Aku beranikan diri mencari asal suara itu. Sepertinya dari luar kamar. Perlahan tanpa menghiraukan rasa sakit, aku nekat melanggar aturan suster cantik tadi. Aku harus meninggalkan ruangan ini. Anehnya, rumah sakit ini terlihat sepi saat aku melewati lorong-lorong koridor. Kulirik tiap bangsal, memang terdapat pasien. Tetapi di mataku, pasien-pasien itu terlihat seperti sederetan orang mati. Perasaanku mulai kacau. Aku ketakutan luar biasa. Dalam benakku saat itu, aku harus pergi dari tempat ini. Langkahku semakin cepat. Aku berusaha mencari pintu keluar. Karena tak ada seorang pun yang bisa kutanyai untuk sekedar bertanya. Seperti berada di ruang kaca, aku sama sekali tidak menemukan pintu yang kumaksud. Aku selalu kembali ke koridor yang sama. Begitu seterusnya. Sedikit bernapas lega begitu aku melihat ada dokter jaga yang muncul dari lift. Aku yakin dia dokter dari seragam yang dikenakannya. Dengan tertatih, aku menghampiri sang dokter. Dok, maaf, pintu keluar sebelah mana ya? Tanyaku memberanikan diri. Dokter itu hanya diam, tanpa sedikit pun menengok ke arahku. Dok, sapaku lagi. Mungkin saja tadi dia nggak mendengar. Beruntung kali ini dokter itu mendengarnya. Lalu pelan-pelan ia menoleh ke arahku. Astaga, wajah dokter itu sangat menakutkan. Kulitnya terkelupas seperti terbakar. Biji bola matanya yang kanan keluar dari kelopaknya. Kepalanya mengeluarkan darah serta nanah yang baunya anyir dan amis.
Napasku tersengal terasa di ujung. Jantungku berdegup kencang. Keringat dingin pun menetes. Tanpa sadar, aku berteriak lalu lari sekuat tenaga. Entah kemana aku menuju. Saat tiba di ujung koridor, pemandangan mengerikan kembali terjadi. Suster cantik yang ada di kamarku tadi kini berubah menjadi perempuan menakutkan. Rambutnya tergerai panjang hingga sebatas punggung. Separuh wajahnya membusuk. Baju yang dikenakannya bukan lagi baju seragam suster, tetapi sudah menjadi kain putih lusuh penuh darah, dan kakinya pada ke lantai. Kepalaku semakin pening. Darahku seakan berhenti mengalir. Sendi-sendi tulangku kaku, tak dapat digerakkan, karena dari bawah selangkanganku terlihat suster lain yang sedang ngesot sambil tangannya bergayut di antara kedua pahaku. Sementara dari sudut koridor lain, keranda mayat melaju sendiri tanpa didorong oleh siapapun. Aku berteriak histeris. Aku kalap. Aku betul-betul ketakutan luar biasa, hingga aku tak sadarkan diri. Ketika sadar, aku tak lagi berada di rumah sakit, melainkan di areal pemakaman umum yang terkenal keangkerannya. Bagong dan Sipit masih tergeletak pingsan di sampingku. Tubuh mereka penuh dengan luka. Motor yang kami pakai ringsek tepat di bawah pohon tua itu. Berarti aku ngebawa motor itu masuk ke sebuah pemakaman, lalu menabrak pohon. Mungkinkah mereka juga mengalami hal yang sama dengan yang tadi aku alami? Sudah berapa hari aku tak sadarkan diri, aku pun tak tahu. Setelah mereka sadar, akhirnya kami pun bercerita. Bagong dan Sipit ternyata juga sempat singgah di rumah sakit itu dan mengalami kejadian yang sama seperti yang aku alami. Sampai saat ini rumah sakit itu masih menjadi sebuah misteri bagi kami.